Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kedudukan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Sebelum lanjut ke materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Dwi Utami, NPM 2014 4600401. Perkenalkan, nama saya Luciana Disa Fitri, NPM 201446000367. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Aulia, NIM 20144600379. Nama saya Rehan Selvianingsih, NPM 201446000396. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mampengi, NPM 201446000397. Perkenalkan, nama saya Revi Pramudari, MPM 2014460004. Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dalam masing-masing silanya tidak dapat ditukar tempat atau dipindahkan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk mewujudkan identitas bangsa yang bermartabat dan berbudaya tinggi. Pancasila menjadi dasar, arah, dan tujuan bersifat hierarkis piramida, di mana pondasinya adalah sila ke-1 dan puncaknya pada sila ke-5. Di samping itu, Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia berfungsi sebagai dasar filosofi untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa 1. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. 2. Pancasila dijadikan dasar dan pengaturan dalam sistem pemerintahan negara. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi itu seperti organisme, tumbuh dan berkembang, bisa menyusut atau mati. Maka ideologi harus selalu eksis dan bersifat dinamis yang senantiasa berkembang menyesuaikan perubahan dan perkembangan masyarakat. Ideologi yang bersifat terbuka itu artinya berinteraksi dengan perkembangan zaman dan senantiasa mengalami dinamika internal. Ciri-ciri ideologi yaitu yang pertama, realistis, yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di mana ideologi tersebut berkembang. Ideologi yang realis merupakan kenyataan pola hidup masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu bersifat idealis, yaitu konsep yang terkandung di dalamnya mampu membuat harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk mewujudkan apa yang cita-citakan. Yang ketiga yaitu bersifat fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan terus-menerus berkembang dan sekaligus mampu memberi arah melalui tafsir-tafsir baru yang konsisten dan relevan. Dan yang keempat yaitu seimbang dan harmonis. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar yang bersifat tetap sepanjang masa seperti asas, cita-cita, dan tujuan. Dan yang kedua yaitu nilai instrumental yang penerapannya dan pengembangannya dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Antara lain berupa arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan pelaksanaan. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai praksis yang merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupannya, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi dalam negara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur kognitif, maksudnya keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. Yang kedua yaitu orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga yaitu norma-norma yang menjadi pedoman bagi seorang untuk melangkah atau bertindak.
Yang keempat yaitu bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang kelima yaitu pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Dari berbagai fungsi sebagai diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai tujuan bangsa, sehingga ideologi Pancasila merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan. Bangsa Indonesia sebagai suatu kelompok manusia membentuk ide-ide dasar dalam kehidupan manusia yang dicita-citakan. Kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide tersebut secara ketatanegaraan disebut dengan ideologi. Ideologi ini berupa seperangkat tata nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus memberikan stabilitas arah dan membentuk dinamika gerak menuju yang dicita-citakan. Perkembangan tumbuhnya ideologi bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945 adalah Pancasila. Republik Indonesia lahir pada jam 10 tanggal 17 Agustus 1945 dan tidak ada satupun warga negara Indonesia yang menyingkapnya. Menurut alinea kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terjadinya negara Indonesia melalui rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rincian tahap-tahap itu sebagai berikut. Pertama, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan. Yang ketiga adalah keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pembenaran adanya negara Republik Indonesia alasannya dapat kita jumpai dalam alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Republik Indonesia ada karena kemerdekaan hak segala bangsa, sehingga penjajah yang bertentangan dengan kemanusiaan, peri kemanusiaan, dan peri keadilan harus kita hapuskan. Demikian pula negara Republik Indonesia dalam hal ini, kepentingan umum bangsa Indonesia secara ketatanegaraan adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila menurut alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Secara ketatanegaraan, tata organisasi merupakan hal yang fundamental dan kehidupan ketatanegaraan. Bentuk negara. Bangsa Indonesia memiliki bentuk organisasi negara yang dinamakan dengan republik, yang merupakan suatu pola yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum dan kesejahteraan yang ingin dicapai dalam hidup berkelompok. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ialah pola yang menentukan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menentukan gerak ketatanegaraan. Sistem pemerintah lembaga negara dalam menentukan gerak kenegaraan yang dipilih bangsa Indonesia, yaitu: yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, pemerintahan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolut. Yang ketiga, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Presiden memilih Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kelima, Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Yang keenam, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Yang ketujuh, DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Unsur-unsur negara. Unsur wilayah negara dirumuskan dengan istilah cara pandang integralistik tentang rumusan pemerintahan negara. Sendi pemerintahan adalah suatu prinsip untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, di mana ada anggapan bahwa pemerintah dengan baik adalah membagi negara di dalam beberapa wilayah. Untuk masalah ini, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang kedua dalam pasal 18 Tata Jabatan. Masalah tata jabatan muncul karena adanya anggapan bahwa di dalam organisasi negara yang tetap adalah jabatannya, sedang pelakunya dapat berubah. Permasalahan tata jabatan dirinci dalam sub masalah yang kesemuanya menganalisa negara dalam struktur. 2. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik. Suatu organisasi atau biasa dikenal sebagai partai politik bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita dan memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memilih keutuhan Negara Persatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Namun, sebagai perwujudan negara hukum, maka partai politik harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang partai politik dilakukan oleh lembaga warga negara yang berwenang. 3. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan masyarakat. Negara Republik Indonesia akan kokoh, kuat, sentosa, jaya, dan lestari jika Pancasila telah benar-benar meresap ke dalam jiwa masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia selalu lekat dalam kebudayaan. Hal ini dapat disebabkan oleh manusia yang hidup bersama dengan waktu yang cukup lama. Dan ternyata terdapat hubungan yang saling mempengaruhi dengan sistem ketatanegaraannya di lain pihak. Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara dapat hidup dengan jaya sentosa, aman, dan sejahtera. Maka itu diperlukan masyarakat yang selalu bijak dalam bersikap, taat akan aturan yang berlaku, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kejadian sehari-hari. 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun tetap saja bersifat reformasi, dinamis, dan antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasan secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformasi untuk mencegah masalah-masalah aktual yang sesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasan secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformasi untuk mencegah masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, serta zaman. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya yang ada di dunia. Pertama, ideologi liberalisme.
Yang dimaksud ideologi liberalisme yaitu paham yang mengutamakan individu sebagai pangkal dan pokok dari kebaikan hidup. Dalam implementasinya, liberalisme terbagi menjadi 3 bidang, yaitu liberalisme di bidang politik, liberalisme di bidang ekonomi, dan liberalisme di bidang agama. Yang kedua, ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme yaitu ideologi yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif. Sosialisme mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, untuk mencapai masyarakat sosial memilih jalan evolusi. Kedua, memiliki individu berkelolakan hanya perusahaan yang penting bagi masyarakat yang harus dimiliki negara. Ketiga, distribusi dan komunikasi didasarkan jasa. Sementara bagi komunisme memiliki karakteristik berupa: pertama, untuk mencapai masyarakat sosial ditempuh dengan jalan revolusi. Kedua, memiliki individu dilarang. Ketiga, distribusi dan komunikasi didasarkan pada kebutuhan. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia sangatlah penting. Selain menjadi pandangan hidup bangsa, ideologi merupakan alat yang ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi. Tanpa ideologi dan dasar negara, bangsa akan rapuh dan kehilangan jati dirinya. Pancasila juga merupakan sumber nilai yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila menolak semua kekerasan, penindasan, dan juga penjajahan dari suatu Pancasila diharapkan mampu membawa negara Indonesia menjadi lebih baik dari sekarang. Selain itu juga, ideologi Pancasila diharapkan dapat membangkitkan kesadaran bangsa, yaitu dengan cara dalam setiap mengambil keputusan harus berdasarkan dengan ideologi negara Indonesia, agar saat pengambilan keputusan tidak keluar dari kaidah. Tidak hanya negara yang menganut Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara, tetapi juga masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dalam bertingkah laku berpedoman teguh pada ideologi Pancasila supaya cita-cita yang diharapkan dapat terwujud dengan benar. Kita telah sampai di akhir presentasi. Selama presentasi, kami telah membahas pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.